Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawemi Wangga dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 241080200144. Di sini saya akan pada video ini saya akan mereview PPT tentang peradaban Islam di Indonesia. Materi ini itu membahas jalur masuknya Islam ke Nusantara, teori-teori yang menjelaskan asal-usulnya, strategi dakwah, serta perkembangan Islam di berbagai wilayah Indonesia. Jalur masuknya Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia tidak hanya melalui satu cara, ada beberapa jalur dan proses yang saling berkaitan. Karena itu, para sejarawan mengemukakan beberapa teori untuk menjelaskan asal-usul masuknya Islam ke Indonesia. Jalurnya itu ada melalui teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Untuk teori Gujarat menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui India, tepatnya Gujarat. Bukti yang sering digunakan adalah batu nisan Raja Malik Al-Saleh di Samudra Pasai dan Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang bentuknya mirip dengan batu nisan di Gujarat. Kemudian teori Arab. Teori Arab berpendapatan bahwa Islam masuk langsung dari Mekah sejak abad ke-7 Masehi. Hal ini diperkuat oleh catatan pendeta Itsing yang menemukan komunitas Arab Muslim di wilayah Sumatera, khususnya di Barus dan Palembang. Kemudian ada teori Persia. Teori Persia melihat adanya kesamaan budaya Islam Indonesia dengan Persia, seperti peringatan 10 Muharram di Sumatera Barat dikenal dengan Tabuik, sedangkan di Jawa ada bubur suro. Selain itu, ajaran tasawuf juga menunjukkan pengaruh Persia. Kemudian ada teori Cina. Teori Cina menyebutkan bahwa Islam masuk melalui perantauan Muslim dari Cina. Bukti pendukungnya antara lain pemukiman Muslim di pesisir Cina dan silsilah Raden Fatah dari Demak yang disebut memiliki keturunan Cina. Strategi dakwah Islam di Indonesia. Islam berkembang di Indonesia karena strategi dakwah yang sangat bijak. Dakwah dilakukan melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, serta kesenian dan budaya, sehingga Islam diterima tanpa paksaan. Kemudian ada perdagangan. Perdagangan menjadi media dakwah yang paling efektif. Pedagang Muslim menyebarkan Islam melalui kejujuran dan sikap baik. Setelah berdirinya kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Malaka, dakwah Islam semakin berkembang pesat. Kemudian ada perkawinan. Dakwah juga dilakukan melalui perkawinan antara pedagang Muslim dan wanita lokal. Biasanya syarat pernikahan adalah memeluk Islam. Jika terjadi di kalangan bangsawan, pengaruh Islam menjadi semakin kuat di masyarakat. Kemudian ada pendidikan. Para ulama mendirikan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, Dayah di Aceh, dan surau di Minangkabau. Dari sinilah lahir ulama-ulama yang berperan besar dalam penyebaran Islam. Kemudian ada kesenian dan budaya. Islam disampaikan dengan menyesuaikan budaya setempat. Wali Songo menggunakan media wayang, sastra, dan seni lainnya agar ajaran Islam mudah dipahami dan diterima masyarakat. Kemudian ada foto Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus menjadi contoh akulturasi Islam dan budaya Hindu-Buddha. Bentuk menaranya mirip candi, tetapi fungsinya digunakan untuk kepentingan ibadah Islam. Kemudian ada Masjid Kesultanan Ternate. Masjid Kesultanan Ternate menunjukkan kuatnya pengaruh Islam di Maluku. Masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan sekaligus simbol kejayaan kerajaan Islam di wilayah timur Indonesia. Kemudian ada Islam di Sumatera. Islam pertama kali berkembang di Sumatera, khususnya di Perlak dan Samudra Pasai. Aceh kemudian menjadi pusat penyebaran Islam dan dikenal sebagai Serambi Mekah karena hubungan erat dengan Timur Tengah.
Islam di Jawa. Di Jawa, Islam berkembang pesat seiring melemahnya Majapahit. Kerajaan Demak menjadi kerajaan Islam pertama dan pusat penyebaran Islam ke berbagai Islam ke berbagai di Indonesia, di daerah di Indonesia. Kemudian Islam di Sulawesi. Islam masuk ke Sulawesi melalui perdagangan dan dakwah kerajaan Goa Talo. Raja Goa memeluk Islam pada tahun 1605 dan kemudian menyebarkan ke kerajaan-kerajaan lain seperti Bumi dan Wajo. Kemudian ada Islam di Kalimantan. Masuknya Islam ke Kalimantan melalui jalur Malaka, Jawa, dan Sulawesi. Peran mubalik dari Demak dan Makassar sangat besar dalam menyebarkan Islam di wilayah ini. Kemudian ada Islam di Maluku. Maluku menjadi pusat perdagangan rempah-rempah sehingga mudah dimasuki Islam. Kerajaan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo berperan penting dalam penyebaran Islam. Kemudian Islam di Papua. Islam masuk ke Papua melalui pengaruh kerajaan-kerajaan Islam di Maluku. Beberapa kepala suku di wilayah Waigeo, Misol, dan beberapa daerah yang lain yang dibawa administrasi pemerintah kerajaan Bacan. Kemudian ada contoh kasus. Yang pertama ada kayak dakwah damai Wali Songo. Contohnya bisa kita lihat dari Wali Songo di Jawa. Mereka tidak menghapus budaya lokal seperti wayang, tapi justru mengisinya dengan nilai-nilai Islam. Ini menunjukkan bahwa dakwah yang fleksibel dan menghargai budaya lokal jauh lebih efektif. Kemudian ada tradisi Tabuik di Sumatera Barat. Tradisi Tabuik di Pariaman merupakan bukti pengaruh Persia dalam Islam Indonesia. Walaupun berasal dari luar, tradisi ini diadaptasi sesuai budaya lokal dan masih lestari sampai sekarang. Kemudian contoh Islam dan perdagangan di Aceh. Aceh menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam karena hubungan dagang yang kuat dengan Timur Tengah. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi dan agama bisa berjalan beriringan dalam membangun peradaban. Kemudian yang contoh yang terakhir itu ada relevansi di zaman sekarang. Jika dikaitkan dengan kondisi sekarang, penyebaran nilai Islam juga bisa dilakukan lewat media sosial, pendidikan, dan budaya populer. Sama seperti dulu, Islam disebarkan lewat perdagangan dan seni. Nah, dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia secara damai, bertahap, dan penuh toleransi. Pendekatan budaya, pendidikan, dan sosial menjadi kunci keberhasilan penyebaran Islam di Nusantara. Sekian penjelasan review tentang peradaban Islam di Indonesia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.